Mimpi yang dulu terlalu jauh, kini mulai terlihat nyata. Duel besar yang telah lama dinanti akhirnya akan datang. Sebuah pertandingan yang bukan hanya soal angka, bukan sekadar soal 3 poin, tapi tentang harga diri sebuah bangsa, tentang mimpi jutaan rakyat Indonesia yang tak pernah padam, tampil di Piala Dunia 2026. Kini Timnas Indonesia bersiap melanjutkan langkah besarnya, langkah yang tak mudah, penuh luka, penuh peluh, tapi terus bergerak maju. Masuk ke babak ketiga kualifikasi zona Asia, dua tantangan berat telah menanti, Timnas Cina dan Timnas Jepang. Laga pertama akan digelar di tanah sendiri. Stadion utama Gelora Bung Karno akan menjadi saksi ribuan suara jutaan harapan. Di sanalah Garuda akan membuktikan bahwa mereka tidak akan tumbang untuk kedua kalinya, karena sebelumnya kita kalah. Tapi sekarang kita tak boleh hanya datang untuk bertanding, kita datang untuk membalas. 5 hari setelahnya ujian jauh lebih berat menanti, Garuda akan terbang ke Jepang. Bermain sebagai tamu menghadapi sorakan asing, tekanan luar biasa, dan lawan yang jauh lebih berpengalaman. Tapi justru disitulah jiwanya diuji. Apakah Garuda akan menyerah atau bangkit lebih tinggi? Dua pertandingan ini bukan hanya menentukan klasemen, tapi bisa jadi penentu apakah nyala harapan kita terus menyala, atau padam di tengah jalan. Dan di saat yang sama Timnas Cina juga datang dengan luka dan dendam. Setelah 2 kekalahan beruntun mereka berada di dasar klasemen. Itulah bahayanya. Tim yang terpojok bisa jadi tim yang paling buas. Mereka tak akan datang sebagai tamu biasa. Mereka datang untuk menyerang habis-habisan. Namun pelatih Patrick Kluivert tahu betul, di balik tekanan selalu ada kekuatan. Di balik sorakan ribuan supporter yang memenuhi GBK, ada semangat yang membakar dada setiap pemain. Itulah bahan bakar Garuda. Kita tak pernah sendirian. Ditambah lagi skuad Garuda kini dihuni oleh darah-darah baru. Para pemain diaspora yang telah merasakan kerasnya kompetisi Eropa. Nama-nama seperti Jai Idzes, Kelvin Verdong, Kevin Dix, hingga Tom Hai kini mengisi lini tempur Indonesia. Kualitas, kedisiplinan, dan pengalaman mereka, itu senjata utama untuk meraih sesuatu yang dulu hanya mimpi. Namun mimpi tak cukup hanya dengan harapan. Butuh fokus, butuh evaluasi. Karena di level ini, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Kita butuh lebih dari sekadar semangat, kita butuh kebersamaan. Saat ini Indonesia ada di posisi keempat grup C dengan 9 poin. Hanya 4 angka dari Australia di peringkat kedua, posisi yang menjadi tiket langsung ke panggung terbesar dunia. Lalu seperti apa strategi yang akan diracik oleh Patrick Kluivert? Apa rencana besar di balik wajah tenangnya? Bagaimana ia akan mengubah tekanan menjadi tenaga dan menjadikan dua laga ini sebagai momen kebangkitan bangsa? Ini bukan cuma sepak bola. Ini tentang nasionalisme, tentang keyakinan, dan tentang kesempatan yang tak boleh disia-siakan. Berikut ini adalah prediksi starting line-up Timnas Indonesia untuk laga penentuan menuju Piala Dunia 2026. Di sektor penjaga gawang, posisi ini tak lain dan tak bukan akan diisi oleh sosok baru yang sangat dinantikan kehadirannya, Emil Audero Mulyadi. Dalam pertandingan menentukan melawan Timnas Cina pada 5 Juni nanti, absennya Martin Paes seolah tak membuat pelatih Patrick Kluivert khawatir. Karena sudah ada Emil Audero, kiper berpengalaman yang telah mencicipi kerasnya atmosfer sepak bola Eropa. Emil adalah nama besar yang pernah membela klub-klub besar di Italia, dan kini akan menjalani debut emosionalnya bersama Timnas Indonesia. Ini bukan sekadar debut biasa. Ini adalah momen bersejarah. Sebuah awal bagi Emil untuk mempersembahkan performa terbaiknya demi Merah Putih. Emil akan berdiri sebagai tembok terakhir yang menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia. Kualitas dan jam terbang Emil tak kalah dari Martin Paes. Ia telah bermain menghadapi striker-striker top Eropa. Dan kali ini, ia akan membawa seluruh pengalamannya untuk melindungi gawang Garuda dari serangan cepat dan keras para pemain Cina. Harapannya jelas, Emil bisa menjadi pembeda,
menjadi inspirasi dan menjadi simbol bahwa timnas Indonesia kini punya kekuatan baru yang siap berbicara banyak di pentas dunia. Lalu di sektor pertahanan, Emil Audero tidak akan sendirian. Ia akan dikawal oleh trio bek tangguh, Rizky Ridho, Jai Idzas, dan Justin Hubner. Sebuah trio yang sudah terbukti ampuh dalam menjaga lini belakang Garuda tetap kokoh. Kita semua sudah menyaksikan bagaimana ketiga nama ini bermain kompak, saling melengkapi, dan menghadirkan rasa aman setiap kali bola masuk ke area pertahanan. Mereka bukan hanya bek biasa. Mereka adalah benteng terakhir yang selalu siap bertarung habis-habisan demi lambang Garuda di dada. Sejak ketiga bek ini diturunkan secara bersamaan, timnas Indonesia hanya sekali mengalami kekalahan. Itu pun saat melawan Jepang, salah satu kekuatan besar di Asia. Selebihnya mereka tampil superior. Mereka belum tersentuh kekalahan. Tapi yang menarik, saat salah satu dari trio ini absen, pertahanan timnas Indonesia terlihat rapuh dan mudah ditembus, seperti saat menghadapi Cina sebelumnya, atau saat melawan Australia. Maka dari itu, di laga super penting nanti, memainkan Ridho, Jai Idzas dan Hubner adalah langkah mutlak. Ini bukan cuma laga biasa, ini adalah pertandingan penentuan yang akan menentukan nasib kita di babak selanjutnya. Jika salah satu dari mereka tidak bisa tampil, masih ada opsi lain seperti Elkan Bagot, Mes Hilgers dan Jordi Amat. Mereka adalah pemain hebat juga. Namun, dalam pertandingan yang menuntut kestabilan, chemistry dan pengalaman bersama, trio Ridho, Idzas dan Hubner adalah pilihan terbaik untuk mengawal tembok pertahanan Garuda dari gempuran para pemain Cina yang dikenal memiliki kecepatan dan fisik kuat. Selanjutnya posisi bek kanan dan bek kiri bakal diisi oleh Kevin Dix dan Kelvin Verdong. Timnas Indonesia juga memiliki kabar baik. Kevin Dix yang sebelumnya mengalami cedera cukup serius, kini dikabarkan telah pulih lebih cepat dari perkiraan. Cedera yang sempat membuatnya divonis absen hingga akhir musim bersama FC Copenhagen, kini menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Media Denmark, Extra Bladet, menyebutkan bahwa Kevin Dix sudah kembali ke sesi latihan, meskipun masih secara terpisah. Tapi ini adalah kabar luar biasa bagi kita semua. Jika Kevin Dix bisa pulih tepat waktu, tak ada alasan untuk tidak memainkannya sejak menit awal. Pemain yang satu ini memiliki kombinasi yang jarang dimiliki. Kecepatan luar biasa, naluri bertahan yang kuat serta kemampuan membantu serangan. Ia bukan sekadar full back kanan, tapi juga mesin tempur di sisi sayap. Pengalamannya di sepak bola Eropa tentu menjadi nilai lebih. Jika ia tidak bisa bermain, maka kita masih punya nama-nama seperti Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh hingga Eleanor Reinders yang bisa dipercaya untuk mengisi posisi tersebut. Di sisi kiri, Kelvin Verdong adalah pilihan utama yang tak tergantikan. Sejak ia bergabung dengan timnas Indonesia dan menjalani debutnya, dirinya selalu tampil konsisten. Ia belum pernah tergeser dari posisi utama karena performanya yang nyaris sempurna. Posturnya memang tidak terlalu besar, tapi jangan salah, ketenangannya dalam duel 1 lawan 1, akurasi umpannya yang luar biasa, serta pemahaman taktis yang tinggi membuat Kelvin menjadi salah satu pemain paling penting di skuad Garuda. Selanjutnya di lini tengah ada Joy Pelupesi dan Tom Haye. Disinilah otak permainan akan bekerja. Dua nama utama yang akan menjadi tulang punggung permainan adalah Joy Pelupesi dan Tom Haye. Joey akan bertugas sebagai pemotong serangan lawan, pemain yang akan bekerja keras merebut bola dan mencegah serangan masuk ke lini pertahanan. Saat melawan Bahrain, Joy mencatatkan debut yang luar biasa. Ia meraih tingkat akurasi umpan sebesar 95% dan memenangkan semua duel yang dihadapinya. Kehadirannya membuat permainan timnas lebih stabil dan tenang. Dengan Joy di belakangnya, Tom Haye bisa lebih leluasa bergerak ke depan, menjadi kreator serangan yang siap mengalirkan umpan-umpan matang kepada barisan penyerang. Tom adalah pemain dengan visi luar biasa. Ia mampu membaca ruang, memecah lini pertahanan lawan dan memberikan umpan yang sulit ditebak. Kombinasi Joy dan Tom Haye di lini tengah diharapkan mampu menjadi jantung permainan timnas yang tak hanya solid, tapi juga kreatif. Selanjutnya di sektor lini serang ada Dian James, Egy Maulana Fikri dan Ole Romeni.
Di sisi kanan nama Egy Maulana Fikri diprediksi akan menggantikan Marcelino Ferdinand yang dipastikan absen. Egy kini menjadi salah satu pemain lokal tersubur di Liga 1, bersama klubnya Dewa United. Ia sudah mencetak 12 gol dan menyumbangkan 7 assist dari 28 pertandingan. Catatan impresif itu membuat Patrick Kluivert seharusnya memberikan kepercayaan kepada pemain berusia 24 tahun ini untuk memperkuat lini depan Garuda. Di sisi kiri ada Dian James. Dian James akan menggantikan Ragnar Oratmangon yang absen. Seperti yang kita ketahui, Dian James sudah pernah melakoni debutnya bersama skuad Garuda saat melawan Australia beberapa waktu lalu. Penampilannya terbilang cukup baik, dirinya tidak hanya fokus melakukan serangan, Dian James juga kerap kali membantu penyerangan. Melawan timnas Cina nanti Dian James diharapkan mampu mendobrak sisi pertahanan Cina. Dan terakhir di posisi striker utama ada Ole Romeni. Pemain asal klub Oxford United ini bukanlah penyerang biasa. Ia memiliki kemampuan menyundul, tembakan akurat, serta pergerakan yang lincah. Ole Romeni juga sangat fleksibel. Ia bisa bermain di posisi sayap kanan dan kiri atau bahkan sebagai gelandang serang. Mobilitas tinggi dan kecerdasannya dalam mencari ruang akan menjadi kekuatan penting di lini serang Indonesia. Itulah prediksi line up utama timnas Indonesia melawan Cina di laga 5 Juni 2025 mendatang. Ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah penentuan, apakah Garuda bisa terbang lebih tinggi menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, atau harus terhenti di sini. Bermain di kandang sendiri, di Gelora Bung Karno yang penuh semangat, inilah waktunya bagi para pemain timnas Indonesia untuk berjuang mati-matian demi bangsa dan negara. Semoga dengan semangat juang, strategi yang tepat dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, timnas kita mampu mengukir kemenangan penting. Mimpi bermain di Piala Dunia bukan lagi sekadar angan, tapi menjadi kenyataan yang makin dekat.